Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Sinode GKO. Dengan sukacita pagi hari ini, Sabtu tanggal 27 April 2024, saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami diperkenankan Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan ajari kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah mengasihi dengan perbuatan nyata, bukan NATO. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa seruan Yohanes bagi jemaat penerima surat kirimannya? Seruan Yohanes adalah, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Pertanyaan yang kedua, jika demikian, bagaimana seharusnya orang percaya mewujudkan perbuatan kasihnya? Perbuatan kasih harus dinyatakan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, NATO adalah singkatan dari No Action, Talk Only, atau banyak bicara tapi tidak melakukan sesuatu. Tema kita pada renungan hari ini sesuai dengan ayat emasnya yang sudah dibacakan di atas. Rasul Yohanes seolah-olah berseru dengan suara yang nyaring, meminta dengan sangat kepada semua pembacanya agar jemaat berhenti dari sikap acuh tak acuh terhadap sesama jemaat yang hidup berkekurangan, tetapi tidak ada perhatian sama sekali dari anggota jemaat yang berkecukupan. Hal ini dituliskan di dalam ayatnya yang ke-17. Katanya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Menutup pintu hati dari berbuat baik kepada saudara seiman yang menderita, rupanya sudah ada sejak gereja mula-mula berdiri di Yerusalem, Asia Kecil, hingga di Eropa, di mana gereja Tuhan berdiri. Yesus sudah memberi perintah kepada semua murid atau orang percaya agar semua jemaat harus saling mengasihi seorang akan yang lain. Tetapi di dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk mempraktekkannya.
roh-roh dunia begitu gampang menarik hati orang percaya dari keinginan untuk berbuat baik, sehingga orang percaya lebih senang untuk hidup di dalam perselisihan dan permusuhan. Cara pandang orang percaya mengalami perubahan seiring bertambahnya kedurhakaan yang membuat kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Itu kita bisa lihat di Matius 24 ayat 12. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Itulah sikap yang sudah biasa dipraktekkan di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes melihat bahwa ada banyak anggota jemaat yang no action but talk only, hanya berbicara tentang kasih dan mengasihi, tetapi tidak ada perbuatan baik yang mengiringi kata-kata indah seolah penuh kasih. Tuhan Yesus meminta bukti dan bukan janji-janji manis yang kosong. Ia rindu menemukan orang-orang percaya yang bertindak atau action. Ia rindu melihat Lydia rohani di zaman ini. Kita bisa lihat renungan harian kemarin. Ia senang melihat anak-anaknya sedikit berbicara, tetapi banyak berbuat kasih kepada sesama. Galatia 6 ayat 2, ayat 9 sampai dengan 10. Saudara, mari belajar untuk melakukan kebaikan kepada semua orang, terutama kepada saudara kita seiman. Namun dalam prinsip kasih yang benar dan dalam kebenaran, bahwa jika di tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan mengetahuinya. Mari kita rubah sikap NATO menjadi aonto, action only, no talk. Lebih banyak memikirkan kebaikan dan setia melakukan perbuatan baik bagi sesama saudara yang menderita dan membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Maka itu pagi ini saya mengajak, mari kita berbuat kebaikan dengan tindakan nyata kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita renungkan firman Tuhan ini, lakukanlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dalam seluruh langkah kehidupan kita. Mari kita mengasihi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Sekecil apapun perbuatan kita, itu pasti akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Mari kita bagikan renungan ini kepada setiap orang yang kita temui hari ini, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, di persekutuan, lewat media sosial kita, dan orang-orang yang kita jumpai hari ini. Mari kita berusaha untuk berbuat baik dengan tindakan nyata kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengasihi, tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tindakan nyata kami. Pakai kami Tuhan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Selamat weekend, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.